Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita, FNG Channel. Di video kita yang kali ini, kita lagi pengen ngebahas nih tentang sebuah kerajaan di Asia Tenggara yang sangat berjaya dan megah di masanya. Dan kebetulan kerajaan ini tuh lokasinya ada di Tanah Nusantara. Saking jayanya kerajaan ini tuh ninggalin banyak hal, kayak bangunan, karya sastra, dan lain-lain. Oh iya, dan kerajaan ini tuh juga membentuk kebudayaan di daerah-daerah yang dikuasainya. Saking kuatnya pengaruh dari kerajaan ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas kerajaan ini. Nah, jadi yang mana kita tahu di Asia Tenggara ada sebuah kerajaan yang sangat megah dan sangat berjaya di masanya. Nah, kerajaan ini itu ada di negara kita, Indonesia, tepatnya ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini itu berjaya di sekitar tahun 1200-an sampai tahun 1500-an. Selain kerajaan ini mempengaruhi budaya di daerah yang dikuasainya, kerajaan ini juga mempengaruhi politik, agama, dan juga kesenian di daerah-daerah yang dikuasainya. Nama dari kerajaan ini adalah Kerajaan Majapahit. Pas lagi jaya-jayanya, Kerajaan Majapahit itu merupakan pusat budaya, kesenian, dan juga inovasi. Dan ibu kota dari Kerajaan Majapahit yaitu Trowulan yang sekarang itu ada di Mojokerto, Jawa Timur, merupakan sebuah kota metropolitan di mana banyak perdagangan, terus juga banyak orang-orang tuh datang buat belajar agama, dan juga banyak orang datang untuk sekedar belajar kebudayaan dari Kerajaan Majapahit. Jadi bener-bener kayak ibu kota zaman sekarang nih, contohnya kayak di Jakarta kayak gitu, rame banget. Jadi pas jaya-jayanya itu Kerajaan Majapahit lagi dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hayam Wuruk. Dan patihnya, atau jadi patih itu kalau zaman sekarang kayak prime minister, kayak perdana menteri gitu, yang bernama Gajah Mada. Dan Gajah Mada ini sangat terkenal dengan sumpahnya yang mungkin kita sering dengar ya, Sumpah Palapa. Jadi dia itu bersumpah nggak akan memakan buah pala sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, maka dari itu nama sumpah ini itu Sumpah Palapa, karena dia itu berjanji nggak akan makan buah pala. Di kejayaan Majapahit itu ditunjang oleh lokasi geografis Kerajaan Majapahit yang memiliki banyak lautan. Jadi orang-orang di Kerajaan Majapahit itu udah hafal nih kayak rute-rute di laut, jadi kayak bisa berdagang via laut segala macam, kayak ngelewatin laut itu udah hafal lah semuanya. Jadi karena di Kerajaan Majapahit ini banyak menggunakan rute laut, di Kerajaan Majapahit ini terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan, sehingga orang-orang dari tempat-tempat jauh nih, kayak dari Eropa, dari China, mereka semua itu datang ke pelabuhan-pelabuhan dan akhirnya berdagang di situ. Jadi biasanya barang-barang yang dijual di pelabuhan-pelabuhan tuh kayak emas, rempah-rempah, sama juga kain-kain gitu. Nah, ini jadi menambah pemasukan ekonomi untuk Kerajaan Majapahit. Nah, kalau kekuatan militer dari Kerajaan Majapahit jangan ditanya, yang pasti kuat banget. Mereka itu dengan mudah ya kayak ngalahin kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Maka dari itu Kerajaan Majapahit itu tambah lama tambah gede sampai Filipina, Malaysia, semua itu di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, sayangnya seperti kerajaan-kerajaan besar yang lain, Majapahit itu nggak selalu jaya. Jadi di tahun 1500-an Kerajaan Majapahit itu punya banyak problem. Jadi banyak konflik internal, terus juga banyak orang yang berebut kekuasaan di dalam Kerajaan Majapahit. Ditambah banyak tekanan dari luar. Jadi Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh di sekitar tahun 1500-an. Walaupun Kerajaan Majapahit itu runtuh, peninggalan Kerajaan Majapahit itu banyak banget. Ada karya sastranya, terus juga bangunan-bangunan, dan terus juga makanan, kebudayaan. Ini sampai ada kolam juga nih di Mojokerto peninggalan Majapahit. Candi-candi peninggalan Majapahit itu banyak banget ya, karena agama Hindu dan Buddha itu sangat kuat di Kerajaan Majapahit. Walaupun Kerajaan Majapahit udah runtuh, tapi kejayaan dari Kerajaan Majapahit itu masih dikenang sampai sekarang ini. Jadi di video yang sangat singkat ini kita udah ngebahas masa kejayaan Majapahit, beberapa faktor yang mendorong kejayaan Majapahit, dan beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Majapahit runtuh. Kalau aku ada salah atau kalian mau tanya, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!